Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak salah lagi, itu memang karang kera iblis. Holy Maiden Tousan Autumn mengkonfirmasi saat menilai gunung. Menurut apa yang kamu katakan, pulau itu terletak sekitar 1 bulan perjalanan jauhnya ke arah yang dilihat kera iblis. Jadi itu berarti kita harus melakukan perjalanan ke arah barat daya, kata Priye dengan tenang. Menurut senior dari Raroh kita, pulau itu memang kira-kira terletak di sana, tapi... Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Holy Maiden Tousan Autumn. Apakah kamu masih menyimpan rahasia dari kami pada saat seperti ini, rekan Taois? Patriark Long berkata ketika alisnya sedikit berkerut karena tidak senang. Bukan itu, Kakak Long, hanya saja senior itu juga memberi tahu kami bahwa ada beberapa jenis bahaya yang ada di dekat pulau, jadi dia menyuruh kami untuk berhati-hati saat mendekatinya. Namun, dia tidak mengungkapkan detail spesifiknya kepada kami, dan hanya disebutkan secara sepintas, jadi saya tidak membocorkan informasi ini, jelas Holy Maiden Tousan Autumn. Oh, senior rasmu itu adalah makhluk tahap kenaikan agung, jadi jika itu adalah sesuatu yang bahkan dia waspadai, maka itu pasti sangat berbahaya bagi kita harus sangat berhati-hati saat mendekati pulau itu, kata Han Li dengan ekspresi muram. Memang, jika Anda memiliki kartu truf di lengan baju Anda, maka pastikan untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Saya akan menyiapkan beberapa formasi di Bahtera yang akan meningkatkan kekuatannya setidaknya lebih dari setengah, sarjana tua itu di antara makhluk-makhluk roh berkata. Ekspresi muram juga muncul di wajah Patriark Long. Saya memiliki sepasang boneka batu yang tertinggal dari zaman kuno. Pola serangan mereka sedikit satu dimensi, tetapi dalam hal kekuatan pertahanan, mereka sebanding dengan makhluk tahap integrasi tubuh. Namun, untuk mengaktifkannya, sebuah proses penyempurnaan harus dimulai sekitar setengah bulan sebelumnya. Han Li terdiam sesaat sebelum menimpali, aku memiliki satu set bendera iblis yang kuat yang dapat dipasang di Bahtera. Bendera iblis telah diperolehnya setelah dia membunuh seorang raja iblis tertentu, dan itu cukup kuat di mata makhluk tahap integrasi tubuh normal. Saya memiliki beberapa badak air es yang memiliki kemampuan pertahanan yang kuat dan dapat mengeluarkan ki glasial yang hebat, kita dapat menggunakannya untuk menggantikan binatang laut saat ini, usul Holy Maiden Tousan Autumn. Dengan contoh yang diberikan oleh Han Li dan yang lainnya, semua orang juga menyumbangkan sebagian dari harta mereka. Mereka semua sadar bahwa hal-hal ini jelas bukan kartu truf penyelamat hidup yang dimiliki semua orang, tetapi barang-barang ini pasti akan mendukung Bahtera raksasa secara signifikan. Setelah itu, Bahtera raksasa mulai bergerak ke arah barat daya, dan semua orang mulai bekerja. Han Li memasang set bendera iblis di beberapa titik penting di Bahtera, dan cendekiawan tua itu sedang mengukir beberapa rune dan menyematkan beberapa platformasi ke permukaan Bahtera. Tidak lama setelah itu, seluruh Bahtera raksasa mengalami perubahan total dan sekarang ditarik oleh 8 binatang laut mirip badak yang berkilauan, yang masing-masing panjangnya sekitar 60 kaki. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, dan pada hari ini, air laut hitam yang tenang di sekitar seni raksasa itu tiba-tiba menjadi sangat bergejolak. Gelombang besar datang menerjang ke arah Bahtera dari semua sisi, dan awan gelap di langit turun hingga ketinggian sekitar 600 kaki. Angin menderu bertiup melalui awan, dan sambaran petir perak kadang-kadang jatuh untuk menyerang Bahtera raksasa. Namun, Bahtera itu terselubung di bawah penghalang lampu hijau, yang berhasil menahan sambaran petir dengan mudah. Di depan Bahtera berdiri Han Li dan yang lainnya, dan sedang mendiskusikan sesuatu dengan ekspresi muram. Sudah sebulan, dan kami masih belum menemukan pulau itu. Selain itu, mungkinkah bahaya yang digariskan oleh senior ras roh Anda adalah kondisi cuaca yang buruk ini? Tanya Patriark Long. Tentunya kamu bercanda,
Kakak Long, tentu saja bahayanya tidak terbatas pada hal seperti ini. Masalah utamanya adalah indera spiritual kita sangat terbatas di wilayah laut ini, jadi kita hanya dapat mendeteksi segala sesuatu dalam radius sekitar 5 km. Dengan cacat ini membebani kita, akan jauh lebih sulit untuk menemukan pulau itu, kata Holy Maiden Tousan Autumn dengan alis berkerut. Untung saudara Han dan saudara Bai sama-sama memiliki kemampuan mata roh yang memungkinkan mereka melihat lebih jauh ke kejauhan. Kalau tidak, kita benar-benar akan mencari jarum di tumpukan jerami, desah Patriark Long. Pada saat ini, Han Li sedang mengintip ke kejauhan di satu sisi bahtera dengan cahaya biru melintas di matanya. Di sisi lain bahtera berdiri Bai Qi, dan meskipun wajahnya ditutupi oleh lapisan cahaya putih, orang bisa melihat seberkas cahaya putih yang tampaknya berasal dari dahinya, meluas ke gelombang raksasa. Jangan terlalu mengandalkan mata roh saya, Kakak Long. Berbeda dengan kemampuan mata roh bawaan Brother Bai, kemampuan saya tidak diperoleh melalui kultivasi, dan menggunakannya menghabiskan banyak kekuatan sihir, jadi saya tidak bisa terlalu sering menggunakannya, kata Han Li tersenyum masam. Kamu terlalu rendah hati, Saudara Han. Bahkan jika kemampuan mata rohmu tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama, itu masih akan meningkatkan peluang kami untuk menemukan tujuan kami secara signifikan jika kamu dapat membantu rekan Daois Bai, gadis 1000 musim gugur berkata dengan senyum tipis. Han Li tidak menanggapi hal ini dan terus mengintip ke kejauhan. Patriark Long dan gadis suci 1000 musim gugur tidak memiliki kemampuan mata roh, tetapi alih-alih kembali ke kabin, mereka berdiri diam di tempat, merenungkan beberapa hal dalam diam. Waktu perlahan berlalu, dan cahaya biru memudar dari mata Han Li. Dia kemudian beristirahat untuk waktu yang lama sebelum mengaktifkan kemampuan mata rohnya sekali lagi. Namun, pada kesempatan ini, cahaya biru di matanya hanya berkedip beberapa kali sebelum ekspresi bingung muncul di wajahnya, dan dia segera menyuntikkan lebih banyak kekuatan sihir ke matanya. Cahaya biru di matanya segera menjadi sangat terang, sampai-sampai hanya melihat ke matanya dari jauh akan menyerang seseorang dengan rasa sakit mata yang tajam. Ini secara alami mengingatkan Patriark Long dan gadis suci 1000 musim gugur, tetapi tak satu pun dari mereka mengatakan apapun untuk mengganggunya. Sebaliknya, mereka bertukar pandangan gembira sebelum melanjutkan untuk mengamati Han Li. Kakak Bai, datanglah ke sisiku dan lihat tempat itu sekitar 2500 km jauhnya, kata Han Li kepada Bai Qi. 2500 km. Kamu bisa melihat sejauh itu di kejauhan. Itu akan sangat berlebihan untuk kemampuanku, kata Bai Qi dengan bingung. Dia kemudian berbalik ke arah Han Li, dan seberkas cahaya putih yang dilepaskan dari dahinya segera menjadi lebih terang. Setelah beberapa lama, cahaya putih yang dia pancarkan sedikit meredup, dan dia berkata, sepertinya memang ada sesuatu di sana, tapi terlalu jauh untuk aku lihat dengan jelas, jadi aku tidak bisa memastikan apakah itu sebuah pulau. Apa sebenarnya yang kalian berdua lihat, sesama Taois? Tanya Patriark Long. Holy Maiden Tousan Autumn secara alami juga sangat tertarik untuk mendengar jawabannya. Ada bayangan hitam di arah itu yang diselimuti petir, tapi aku tidak bisa melihat bayangan hitam itu dengan jelas karena gangguan petir, Han Li menjelaskan. Petir, bukankah di sini juga ada petir? Apa bedanya? Gadis suci 1000 musim gugur bertanya saat alisnya sedikit berkerut dengan bingung. Akan lebih mudah bagimu untuk melihat sendiri ketika kita sampai di sana daripada aku menjelaskannya, jawab Han Li dengan ekspresi aneh. Baiklah, ayo kita segera ke sana. Patriark Long berkata sambil segera menunjuk ke 8 badak air es di depan. Bahtera raksasa itu bergetar sedikit, lalu melaju ke arah yang Han Li arahkan pandangannya. Setelah itu, Patriark Long memberi tahu semua orang tentang ini melalui transmisi suara, dan mereka semua keluar dari kabin dengan ekspresi bersemangat.
Kurang dari setengah hari kemudian, mereka akhirnya tiba di wilayah laut yang dimaksud Han Li. Di udara di atas permukaan laut yang hitam pekat, hamparan petir perak yang luas runtuh seperti air terjun, membentuk bola petir yang tak terhitung jumlahnya sebelum meledak satu persatu untuk membentuk lautan petir. Gemuruh guntur memekakkan telinga, dan melalui hamparan petir yang luas, bayangan hitam keruh yang besar nyaris tidak bisa dilihat. Dengan begitu banyak petir yang mengganggu penglihatan semua orang, tidak ada yang bisa melihat dengan tepat bayangan hitam itu. Namun, pada jarak sedekat itu, Han Li dan Bai Qi secara alami dapat mengidentifikasinya dengan kemampuan mata roh mereka. Bahkan sejauh 500 km jauhnya, keduanya dapat memastikan bahwa ini memang pulau raksasa. Namun, seluruh pulau dikelilingi oleh lautan petir ini, jadi itu akan menjadi kendala yang tidak dapat dihindari. Jadi bahaya sebenarnya adalah petir ini. Kalau begitu, itu akan agak merepotkan, tapi kita harus bisa memaksa melewatinya, kata Patriark Long dengan sikap kontemplatif. Alis Holy Maiden Tousan Autumn berkerut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku khawatir kamu salah di sana, Kakak Long, Han Li tiba-tiba berkata sambil mengintip dengan hati-hati ke lautan petir di depan. Hati Patriark Long langsung tersentak mendengar ini. Apakah kamu menemukan sesuatu, Kakak Han? Han Li hanya diam dan menunjuk ke arah awan gelap di atas lautan petir. Sama seperti semua orang bertanya-tanya apa yang dia tunjuk, Bai Qi juga menyapu pandangannya ke atas, di mana dia segera berseru, benda apa itu? Semua orang juga melihat ke awan gelap, tetapi tidak ada yang bisa melihat apapun. Tepat pada saat ini, Han Li membuat gerakan mencengkeram, dan sebuah pedang panjang berwarna biru muncul di genggamannya sebelum ditebaskan ke arah langit yang jauh. Suara dering yang jelas meletus, dan proyeksi pedang biru yang berukuran lebih dari 1000 kaki muncul sebelum meluncur langsung ke arah awan gelap di depan. Han Li telah menyuntikkan kekuatan yang sangat besar ke dalam serangan itu, dan semua orang terpana oleh betapa menakutkannya itu. Ruang di sekitarnya setelah proyeksi pedang biru bengkok, dan celah besar diiris menjadi awan gelap di atas. Melalui celah ini, semua orang bisa melihat sekilas binatang emas pegunungan yang melayang tinggi di udara. Ini adalah binatang emas raksasa yang berkilauan dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya. Patriark Long hanya bisa melihat cangkang emas yang keras dan serangkaian paku tajam di cangkangnya, tetapi tidak dapat mengidentifikasi jenis binatang iblis apa ini. Gumpalan aura binatang raksasa merembes keluar dari celah, dan ekspresi semua orang berubah secara drastis ketika mereka menemukan bahwa mereka sama sekali tidak dapat memastikan basis budidaya binatang emas dengan indera spiritual mereka. Selain itu, ada sedikit tekanan yang terkandung dalam gumpalan aura yang sangat mengancam bahkan bagi kultivator integrasi tubuh akhir seperti Patriark Long. Istilah, semangat sejati, langsung muncul di benak semua orang saat merasakan aura menakutkan ini. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa meskipun ada keributan besar yang disebabkan oleh Han Li, binatang emas raksasa itu tetap diam, seolah-olah sedang tidur nyenyak, dan itu adalah hal yang baik bahwa memang demikian. Kalau tidak, semua orang di Bahtera raksasa pasti sudah melarikan diri untuk hidupnya. Meski begitu, wajah semua orang memucat secara signifikan, dan mereka mengamati binatang emas raksasa itu dengan mata tajam tanpa kedip, siap untuk melesat begitu dia bergerak. Keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh raksasa, dan setelah beberapa lama, kesunyian akhirnya dipecahkan oleh Bai Qi. Yakinlah, sesama Daois, binatang itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, jadi itu seharusnya hanya bangkai. Apakah kamu yakin, Saudara Bai? Peri Ye masih cukup khawatir. Saya telah mengembangkan kemampuan yang dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan di dalam semua makhluk hidup. Fakta bahwa ini adalah bangkai binatang buas adalah alasan mengapa saya tidak dapat merasakannya lebih awal,
jawab Baiki. Itu bagus untuk didengar. Karena itu, untuk bangkai yang memiliki aura sisa yang menakutkan pada dasarnya menegaskan bahwa ini memang bangkai roh sejati, kata pria sambil menatap lautan petir dengan cahaya yang bersinar mata. Nilai bangkai roh sejati secara alami sangat besar. Mengesampingkan yang lainnya, jika ada esensi sejati yang tersisa di bangkai, maka itu akan sangat bermanfaat bagi makhluk tahap integrasi tubuh seperti mereka. Selain itu, bangkai roh sejati adalah bahan penyempurnaan alat dan bahan penyempurnaan pil yang paling berharga, dan hanya sebagian kecil yang dapat dengan mudah memulai perang. Semua orang juga sangat tergoda oleh bangkai itu. Pada saat ini, celah raksasa yang tercipta di awan oleh proyeksi pedang Han Li perlahan tersegel, dan binatang emas raksasa itu disembunyikan lagi. Kakak Bai, apakah kamu bisa mengidentifikasi jenis bangkai roh yang sebenarnya? Gadis suci 1000 musim gugur bertanya. Di antara semua orang yang hadir, Han Li dan Baiki adalah satu-satunya yang bisa melihat bangkai lengkap dengan kemampuan mata roh mereka. Baiki menatap awan gelap untuk beberapa saat sebelum menjawab dengan sikap tidak percaya diri, itu adalah kepiting emas raksasa dengan 4 penjepit. Kepiting emas raksasa, apakah makhluk roh sejati itu ada? Pria bertanya, aku belum pernah mendengarnya. Tak satu pun dari makhluk roh sejati yang dikenal di alam roh kita cocok dengan deskripsi itu. Karena itu, ini tidak perlu heran, makhluk roh sejati ada di banyak alam, jadi pasti ada yang belum pernah kita lihat sebelumnya, kata Patriark Long. Itu benar, mungkin ini adalah makhluk roh sejati yang tidak kita ketahui, tetapi jika sudah mati, bukankah ini kesempatan bagus bagi kita? Penatua Hui berkata dengan ekspresi bersemangat. Memang, kita tidak bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Jika kita bisa mendapatkan bangkai roh sejati yang begitu besar, perjalanan kita tidak akan sia-sia bahkan jika kita tidak dapat menemukan kolam pembersih roh dan teratai roh bersih. Semua orang mengangguk setuju setelah mendengar ini. Saat semua orang menjadi sangat bersemangat dengan kesempatan tak terduga ini, Han Li tiba-tiba bertanya, menurutmu sudah berapa lama bangkai ini ada di sini? Tidak ada cara untuk mengatakannya, tapi pasti sudah ada di sini untuk waktu yang sangat lama, jawab Holy Maiden Tousan Autumn saat alisnya sedikit berkerut. Sangat sulit bagi kami untuk mencapai tempat ini, tetapi tidak ada tempat yang sulit bagi makhluk iblis tingkat tinggi untuk menemukan tempat ini. Jika bangkainya semudah itu diambil, apakah menurut Anda makhluk jahat tingkat tinggi akan meninggalkannya di sini untuk kita? Kata Han Li dengan tenang. Terlihat kontemplatif muncul di wajah semua orang setelah mendengar ini. Jadi maksudmu makhluk jahat telah meninggalkan bangkai ini di sini karena mereka sadar bahwa tidak semudah kelihatannya untuk mendapatkannya, kata Patriark Long. Hehe, itu hanya salah satu alasannya, Han Li terkekeh penuh arti. Oh, apakah kamu menemukan sesuatu yang lain, kakak Han? Gadis suci 1000 musim gugur bertanya dengan heran. Jika aku tidak salah, ini bukan bangkai roh sejati, itu adalah boneka kristal iblis. Han Li menghela nafas dengan senyum masam. Semua orang tercengang mendengar ini, dan tetua Hui segera menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Itu tidak mungkin. Bagaimana boneka yang menakutkan itu bisa ada? Dan apakah boneka kristal iblis itu? Patriark Long dan gadis suci 1000 musim gugur juga bertukar pandangan bingung. Sebaliknya, Baiki sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum buru-buru mengalihkan pandangannya ke lautan petir di atas sekali lagi. Boneka kristal iblis adalah jenis boneka yang unik untuk dunia iblis Penatua. Aku memperoleh teknik penyempurnaan untuk boneka ini di kota malam ilusi. Aku akan menunjukkan kepadamu boneka kristal iblis yang aku sempurnakan untuk mendukung klaimku, kata Han Li sambil mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan bola lampu hijau, yang ternyata adalah serigala hijau raksasa. Ini adalah boneka kristal iblis tingkat rendah yang telah disempurnakan Han Li beberapa waktu lalu.
Semua orang segera mulai dengan hati-hati memeriksa boneka serigala raksasa, dan setelah beberapa saat, senyum masam muncul di wajah Baiki saat dia berkata, "Saya pikir rekan Taois Han benar. Pola pada tubuh kepiting emas raksasa itu sangat mirip dengan yang ada di Devil Crystal Puppet ini. Sepertinya aku terlalu ceroboh dan mengambil kesimpulan terlalu dini. Tapi jika itu boneka, kenapa dibiarkan di sini? Cukup jelas dari auranya saja bahwa itu sangat menakutkan. Mungkinkah ini benar-benar boneka tingkat roh sejati?" Semua orang meledak menjadi obrolan, tetapi tepat pada saat ini, Baiki membuka mulutnya untuk mengeluarkan cermin tembaga biru tua. Cermin berputar di tempat sebelum melayang sekitar 10 kaki di depannya, dan seberkas cahaya putih keluar dari dahinya sebelum diam-diam menghilang ke cermin. Detik berikutnya, permukaan cermin kabur, diikuti dengan gambar yang sangat jelas muncul. Gambar itu tidak lain adalah kepiting emas raksasa yang tersembunyi di balik awan gelap. Ekspresi Patriark Long sedikit berubah setelah melihat ini. Apakah ini teknik pembalikan cahaya roh yang terkenal dari ras roh Anda? Saya pernah mendengar bahwa teknik ini dapat menggambarkan sesuatu yang baru-baru ini dilihat dan didengar pengguna dengan akurasi yang sempurna. Memang, lihatlah sendiri dan lihat apakah binatang raksasa ini memiliki kesamaan dengan boneka kristal iblis saudara Han, kata Baiki sambil menunjuk jari ke cermin tembaga. Semua orang segera berkumpul untuk memeriksa kepiting raksasa di cermin, dan setelah beberapa saat, gambar di cermin memudar, di mana Patriark Long berkata dengan senyum masam. "Sepertinya Kakak Han benar, ini memang hanya sebuah boneka. Dalam hal ini, tidak perlu mengambil risiko untuk mencoba dan mendapatkannya. Untuk boneka yang begitu kuat telah ditinggalkan di sini jelas mungkin berarti sudah rusak tidak bisa diperbaiki. Jika tidak, makhluk iblis tingkat tinggi akan mencoba untuk mendapatkannya. Sepertinya kita semua bersemangat untuk apa-apa. Mari pikirkan tentang bagaimana kita akan melewati semua petir ini untuk sampai ke pulau, itulah tujuan sebenarnya dari perjalanan kita," kata Holy Maiden Tousan Autumn.